Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rosarina dengan NIM 2106009 dari Program Studi Teknik Informatika kelas B. Pada video ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai ketiga indikator yang sudah ditentukan. Langsung saja yang pertama yaitu hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Bahasa dijadikan sebagai input oleh suatu mesin otomata. Selanjutnya, mesin otomata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Dan komputasi berperan sebagai urutan langkah-langkah sederhana disusun dengan sistematis yang mengarah pada solusi masalah. Kedua, sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Sebelum 1940, pada awal kemunculannya, bahasa pemrograman masih dalam bentuk kode-kode bahasa mesin. Bahasa mesin ini tergolong pada bahasa tingkat rendah karena hanya berupa angka 0 dan 1. Periode 1940-an, komputer bertenaga listrik dibuat dengan kecepatan yang sangat terbatas dan kapasitas memori yang mencukupi untuk programmer memprogram. Kemudian terciptalah bahasa assembly. Pada tahun 1950-an sampai dengan 1960-an, dibuatlah bahasa pemrograman modern yang turun-temurun dan tersebar luas hingga saat ini. Bahasa ini menggunakan istilah atau reserved word yang dekat dengan bahasa manusia seperti read untuk membaca, word untuk menulis, dan sebagainya. Periode 1967 sampai 1978 merupakan tahun di mana membawa pengaruh besar dalam perkembangan bahasa pemrograman, salah satunya yaitu bahasa C. Periode 1980-an, C++ dikombinasikan dengan sistem programming dan berorientasi objek. Masyarakat bahasa fungsional gerak dengan standarisasi ML dan CADAL. Periode 1990-an pada tahun ini sudah dikembangkan berbasis visual sehingga semakin mudah untuk membuat program aplikasi. Bagi kebanyakan programmer database, tidak dapat dipungkiri bahwa era 90-an merupakan era yang paling produktif semenjak bahasa pemrograman diciptakan. Periode tahun 2000-an hingga tulisan ini dibuat, terdapat dua konsepsi besar dalam periode ini, di mana kemudahan berbasis visual sudah mulai digiring ke basis internet dan mobile, dengan bermunculan web service dan berbasis net dan mobile platform. Ketiga, karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Pertama ada assembler. Bahasa assembly menggunakan bahasa assembler. Bahasa ini tidak mudah dibaca dan dimengerti oleh programmer seperti bahasa pemrograman tingkat tinggi. Assembler bekerja sebagai penerjemah dalam mengubah program bahasa assembly menjadi kode mesin. Kedua, ada kompilator. Membutuhkan banyak waktu untuk menganalisa dan memproses program. Hasil yang dapat dieksekusi berupa beberapa bentuk kode biner mesin yang spesifik. Perangkat keras komputer menerjemahkan atau mengeksekusi kode yang dihasilkan, dan pengeksekusian program sangat cepat. Ketiga, ada interpreter. Relatif membutuhkan sedikit waktu untuk menganalisa dan memproses program. Kode yang dihasilkan berupa beberapa jenis kode lanjutan. Kode yang dihasilkan diterjemahkan oleh program lain. Dan yang terakhir, pengeksekusian program relatif lambat. Sekian pemaparan dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.